Jadi kali ini aku bakalan share something yang aku pelajari hari ini dari membaca buku Esensialisme. Jadi inilah bukunya. Sebelumnya sedikit heads up kenapa aku mau membagikan, karena memang aku belajar beberapa waktu lalu. It based on psychology, berdasarkan dari psikologi. Kita itu akan jauh lebih ingat atau sesuatu itu akan tersimpan di core memory kita, or what we call as long term memory, kalau kita tuh terus mengulang. Nah, jadi juga sebenarnya banyak kesalahan di kita ya yang berpikir bahwa kalau kita tuh belajar sehari sebelum ujian atau 30 menit sebelum ujian, kita berpikir kalau itu malah lebih tinggal. Memang itu nempel hanya di short memory. Hanya saja kalau misalnya kita belajar kan sebenarnya hal yang baik untuk masa depan kita, kayak misalnya mungkin di kerjaan nanti atau di pendidikan yang jauh lebih tinggi. Nah, kita pengen apa yang sudah kita pelajari itu tetap ada tersimpan nih di kepala kita. So we need to maximize our long term memory, benar kan? Nah, kalau teman-teman mau semuanya itu tinggal di long term memory, ada baiknya kita tuh belajarnya tuh repeated. Jadi kita akan mengulang, karena pengulangan itu jauh lebih tinggal di kepala kita, di long term memory tadi. Nah, karena itulah sekarang aku mau membagikan apa yang aku pelajari hari ini. Oke, jadi aku akan bahas bab tentang mengurangi. Di bab ini ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Dia bilang, apa hambatan yang menahan kamu dari meraih yang sungguh penting di hidupmu? Itu bikin aku refleksi banget, apa sih kira-kira yang menghambatku dan apa sih sebenarnya yang penting di hidupku. Karena kalau hambatan itu tidak diadres, maka itu akan terus-terusan seperti itu. Kita tuh kayak ada di lingkaran setan yang gak ada habisnya. Saat aku baca itu, aku juga coba memitigasi apa saja sih problem-problem atau kendala yang aku miliki atau hambatan-hambatan itu. Nah, yang pertama, aku jadi terlalu banyak fokusnya. Nah, karena fokusnya banyak, hal yang mesti dikerjain itu banyak, yang penting tuh jadi hilang. Oke, bentar, aku tadi mau ngapain ya? Seperti ini teman-teman, aku tuh udah punya goal. Beberapa goal yang aku bagi di tahun ini dan juga tahun depan. Apa saja yang mau aku dapatkan. Tapi kadang aku tuh jadi nggak produktif karena fokus aku tuh terlalu banyak. Jadi aku nggak produktif. Kedua, target aku tuh terlalu berat atau terlalu besar. Yang ketiga, aku mencoba kabur karena overwhelmed atau burnout atau capek gitu loh, kepalanya ngebul ke mungkin sosmed, atau sekarang aku tuh main game. Aku mau dapetin dopamin instan gitu ya, kebahagiaan yang instan dengan beralih ke hal tadi daripada menjadi produktif. Kemudian aku juga memitigasi apa yang bisa aku lakukan untuk address hambatan-hambatan ini. Yang pertama, aku itu menurutku aku harus pilih kerjaan. Tadi aku kepikiran, aku nggak tahu ini akan base atau enggak, tapi ini sebuah solusi yang aku pikirkan. Daripada selama aku waktu bekerja itu aku tuh ada banyak sekali kerjaannya. Misalnya kerjaan di gerakanku Education for All Movement, kemudian kerjaanku di Mata Garuda Riau, kemudian kerjaan ngajarku. Nah, kadang itu tuh numpuk tuh di satu waktu tuh harus dilakukan semua. Jadi kadang aku kelupaan, tadi aku ngapain? Aduh, tiba-tiba kepala aku udah ngebul tuh, berapa jam bekerja aku udah ngebul duluan. Gimana kalau kasih length waktu, aku akan ngerjain Edu for All selama for instance 3 jam atau 2 jam. Kemudian 2 jam lagi atau 3 jam lagi aku akan ngerjain Mata Garuda. Selanjutnya aku akan ngerjain kerjaan aku, yaitu ngajar. Ini akan lebih mengotak-ngotakkan waktuku. Jadi aku nggak overwhelmed satu waktu dan 3 kerjaan sekaligus. Oke, di saat itu kelarin satu-satu. Di waktu ini hanya khusus balas chat tentang ini. Yang lain ya udah tinggalin dulu, tunggu sampai waktunya tuh ada. Aku pengen ngelakuin lagi hal yang aku lakuin dulu waktu di UK, yaitu aku ngebagi waktuku tuh aku blok-blok. Misalnya 1 jam ini aku ngomongin tentang mimpiku, Edu for All waktu itu. 4 jam aku belajar di library, kerjain esai. Nah, aku pengen kayak gitu tuh, fix. Jadi waktuku berapa minggu tuh udah ada fixnya. Jadi yang lain-lain itu kayak lebih fleksibel aja. Aku mau menerapkan itu, semoga doable ya. Kalau teman-teman punya cara lain, boleh tinggalin di kolom komentar. Alright, kita ke poin 2. Targetku terlalu berat atau terlalu besar. Kadang kita harus, aku tuh udah sering belajar, apa sih yang bikin aku menunda pekerjaan yang penting ini? Karena sebenarnya itu berat. Itu terlalu besar. Rasanya kayak, aduh, capek aja dulu, belum ngerjain udah capek. Nah, aku sebenarnya udah tahu solusinya apa, cuman kadang suka lupa. Mesti diingetin lagi. Jadi hal yang besar dan sulit itu dipecahkan. Jadikan target-target kecil dan lakukan satu persatu. Jadi buat target besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih doable. Itu tuh ngaruh banget. Bagian ketiga, aku mencoba kabur karena overwhelmed. Kemudian kaburnya tuh ke hal-hal yang negatif, bisa dikatakan, atau tidak produktif, seperti halnya main game atau scroll sosial media. Poinnya menarik sekali. Berikan waktu istirahat. Dengan bermain game atau sosial media sebentar, itu kayak merehatkan kepala kita.
Hanya saja hari ini menarik sekali, aku mencoba merehatkan kepalaku dengan sesuatu yang lebih present, yaitu membaca buku dan juga diamond painting gitu. Benar-benar otaknya itu istirahat. Selama ini kan kalau scroll sosial media itu tuh malah bikin kita males guys. Kalau kita lazy, screen time itu harusnya dikurangi. Tapi kebanyakan kita malah kebalikan. Makanya makin lazy. Jadi procrastinate-nya terus aja gitu, menundanya terus aja. Jadi di saat quality time itu aku harus ngasih waktu. Misalnya aku main sosial media cukup 15 menit aja balesin DM atau ngecek sebentar 15 menit, aku tuh harus komit sama waktu yang sudah aku targetkan. Begitu juga dengan game. Jangan sampai karena gamenya lagi asik, aku malah waktunya tuh buyar gitu. Kalau udah seperti itu tuh jadinya susah untuk balik fokus lagi. Tapi kalau misalnya ngelakuin yang dua yang positif tadi, baca buku, diamond painting ya, karena diamond painting itu kan arts, perlu kita untuk menstabilkan antara dua otak ini. Nah, jadi game or yang lebih positif lagi, diamond painting tadi yang related to arts is a very good things to do when you are overwhelmed. Aku merasa aku jauh lebih present, aku bisa memikirkan sesuatu lain selain kerjaan, jadi jauh lebih less stress. Aku jadi bisa belajar hal baru, berkontemplasi dan juga refleksi dari aktivitas-aktivitas tadi. Daripada mencoba kabur, mungkin kita bisa ngerubah ini. Kamu itu bukan kabur, tapi kamu memberikan apa yang tubuhmu butuhkan, yaitu istirahat. Nggak bisa tuh kepala kamu dipakai untuk mikir terus. Dia juga harus dapet yang namanya entertaining, dia juga harus dapet yang namanya ngerjain hal lain selain berpikir. Give your body what it needs, so rather than runs away, it will boost your productivity. Ini salah satu yang juga aku pelajari waktu di UK dulu, waktu cukup intens ke mental health practitioner. Aku itu sulit memberikan istirahat ke tubuhku, jadi suka nge-push banget. Dia bilang, Livia, the part of being productive and can achieve your goals is also to give yourself a rest, a free time. Aku tuh sering salah di situ. Kata dia, rather than kamu berpikir kalau kamu tidak istirahat berapa yang bisa kamu selesaikan, kamu tuh berpikirnya istirahat ini adalah untuk optimalisasi hasil tadi. Nah, dan bener aja, ini yang dikatakan buku esensialisme ini guys. Dia bilang, orang non-esensialis akan berpikir melakukan banyak dan tanpa istirahat, tanpa tidur, itu berarti produktif. Tetapi orang esensialis akan berpikir melakukan sedikit dan memberikan istirahat, itu adalah membuat hasil yang jauh lebih besar. Karena apa? Secara sains ya teman-teman, aku juga belajar. Aku senang belajar tentang psikologi dan sains. Tahu nggak, tubuh kita tuh banyak regenerasi dan juga jauh lebih produktif setelah kita tidur. Untuk mengingat pelajaran, untuk mungkin membentuk otot, untuk juga lose fat gitu. Itu tuh terjadi di saat tidur teman-teman. Menarik nggak? Ini menarik banget sih. Aku karena belajar, aku pengen lose weight ya. Hasil sebuah riset, kamu tahu di saat orang intensif olahraga, makannya udah di cut off tuh si karbonya, tapi istirahatnya kurang atau dia nggak taking a nap. Ya, nap itu adalah tidur singkat. Itu hilangnya tuh hanya sedikit. Jadi risetnya ini dilakukan, ada orang yang setelah exercise dan setelah mengurangi porsi makannya, dia itu tidur, taking a nap. Kemudian ada satu lagi, partisipannya tidak tidur. Kamu tahu apa? Yang lose fat lebih cepat dan yang muscle-nya jauh lebih terbentuk itu orang yang taking a nap. Jadi di saat kita tidur, itu tuh tubuh kita tuh bekerja teman-teman. Jadi lebih banyak fat yang keluar dan otot yang kebentuk di saat kita tidur. Itu menarik banget. Nggak cuma terkait dengan health, tapi terkait juga dengan otak kita gitu, memori kita. Rather than seeing rest as something that wastes the time, you have to think about it as an investment for yourself. Karena that's how to keep your body healthy. Dan juga that's how to keep your productivity and the maximum result gitu. Oke banget gue. Nah, terkait dengan bab mengurangi tadi, di sini ada satu quotes yang aku suka banget dari Lao Tzu. Guna mendapatkan pengetahuan, tambahkan apa saja setiap hari. Guna mendapatkan kebijaksanaan, kurangkan apa saja setiap hari. Nah, itu juga salah satu yang aku pelajari dari esensialisme adalah dia berkata bahwa sedikit itu lebih baik daripada banyak. Jadi orang-orang esensialis itu akan selalu mengupayakan hal-hal yang sedikit daripada banyak. Kebalikan dari non-esensialis. Banyak itu berarti produktif, banyak itu berarti good. Aku ya dari perspektifku sendiri melihat kenapa sedikit itu lebih baik adalah karena kalau sedikit kita itu punya banyak waktu untuk berfokus kepada hal yang benar-benar penting saja.
So, bukunya tentang pentingkan yang penting. Karena kita suka kelupaan. Kalau terlalu banyak, kita tuh nggak bisa juga memberikan impact terbesar kita. Orang-orang esensialis itu selalu mengoptimalkan impact-nya. Jadi, hal apa yang harus kulakukan untuk memaksimalkan diriku dan dampak yang bisa aku buat. Itu pertanyaan orang esensialis, bukan sebanyak apa. So, what they choose is what important. Dan aku melihat ini juga, kalau kita punya hal sedikit ya untuk difokuskan, kita tuh punya banyak waktu untuk berefleksi. Apa yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki, karena otak kita itu fokus. Apa yang benar-benar penting. Karena di dunia ini menurut aku terlalu banyak hal yang bisa membuat kita terdistraksi. So, knowing this is a better way for you not to lose the track. Nah, di saat terlalu banyak, jadi boro-boro nih, kita mau refleksikan apa yang kita kerjakan dan apa yang ingin dicapai. Gimana mau merenungkan apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan hasil terbaik itu. Segitu aja kayaknya videonya udah cukup panjang. Semoga ada yang teman-teman pelajarin. Ini hal yang aku pelajari akhir-akhir ini dari buku Esensialisme. Bukunya oke banget. Apalagi untuk kamu yang terlalu banyak isi kepalanya gitu ya, nggak tahu mau fokus yang mana, apa yang penting. Dan untuk kamu juga mengurangi sesuatu agar kamu bisa memberikan dampak terbesar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kamu atau orang-orang yang menurut kamu butuh untuk mendengarkan hal ini. Karena stres dan overwhelm itu harus diatasi. Mari kita sama-sama memitigasi ya apa aja masalah-masalah atau hambatan-hambatan untuk kita mencapai tujuan-tujuan besar kita itu. Oke, segitu dulu video dari aku. See you on my next video. Bye-bye!